Assalamualaikum warahmatullahi. Marilah di kesempatan yang hebat ini kita jaga dan tingkatkan kualitas informasi dan tingginya lompatan teknologi komunikasi. Imannya arus globalisasi mendapat tantangan dan ujian yang sebagaimana kalau kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 89-91. Di sana Allah mengabadikan bagaimana kisah Nabi Zakaria. Kita tahu saudara bagaimana Nabi Zakaria sudah sepuh, ubannya bertabur, istrinya mandul, tetapi beliau tidak pernah putus asa. Beliau berdoa dengan penuh harap dan cemas. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Anbiya yang ayat 89-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria idz nada rabbah. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria ketika dia menyeru berdoa kepada Tuhannya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Rabb, jangan biarkan aku hidup sendirian ya Rabb. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pewaris. Lalu pastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Lalu Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria dianugerahkan seorang anak yang bernama Yahya. Kenapa sampai bisa dianugerahkan seorang Yahya? Wa aslahna lahu zawjahu, dan aku berikan istrinya kembali menjadi disembuhkan, disehatkan, disuburkan lagi. Padahal ya kita ketahui bahwa istrinya adalah mandul, tapi Allah buat dia mengandung istrinya lagi. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 38-40 bagaimana Nabi Zakaria juga berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Beliau Nabi Zakaria adalah orang yang tidak pernah putus asa. Dia beribadah dengan berbagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan beliau sampai ibadah di mihrabnya Bunda Maryam, di mana mihrab itu dipakai siang malam untuk beribadah. Nabi Zakaria langsung connect bahwa tempat ini menjadi diberkahi karena dipenuhi dengan ibadah. Jadi saudara, kalau tempat rumah yang sering diibadahi oleh penghuninya, maka dia akan penuh dengan energi positif. Itu lebih cepat datangnya ijabah Allah kalau orang itu berdoa. Maka kesempatan ini Nabi Zakaria begitu melihat mihrab itu begitu sangat intens diibadahi oleh Maryam, maka Nabi Zakaria ikut berdoa di situ. Bahkan bukan cuma berdoa, sholat. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusolli fil mihrab. Fanadatul malaikatu, malaikat lalu kemudian menyeru, memanggil, mengasih kabar kepada Nabi Zakaria. Ketika itu Nabi Zakaria sedang sholat. Apa? Dikasih kabar, Allah memberikan kabar baik padamu Nabi Zakaria, bahwa kamu akan diberikan seorang anak yang bernama Yahya, musaddiqan bi kalimati minallah, yang membenarkan kalimat wa nabiyyan minas sholihin, dan akan dijadikan sebagai seorang nabi yang soleh. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena Nabi Zakaria, istrinya itu segera melakukan kebaikan. Ada seruan kebaikan apapun langsung segera, nggak pakai ditunda saudara. Ini salah satu keistimewaan Nabi Zakaria luar biasa dahsyat. Setiap kebaikan langsung dia tunaikan segera. Ada orang butuh pertolongan, langsung ditolong. Ada orang butuh bantuan, langsung dibantu. Ada kebaikan sekecil apapun dikerjakan. Itulah Nabi Zakaria dengan istrinya. Bahkan bukan cuma mereka mensegerakan kebaikan, wayad'unana raghaban wa rahaban. Mereka, keluarga Nabi Zakaria, berdoa kepada Allah dengan penuh raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan cemas.
dengan penuh roja dan khauf, wa kanu lana khashiin, dan mereka bagi kami adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya. Itulah makanya Nabi Zakaria kemudian dianugerahi seorang anak. Padahal ketika dikasih kabar begitu, Nabi Zakaria pun bertanya, qalu anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibaru wa imraati akhir. Aku ini udah tua renta sementara istriku mandul. Apakah bisa? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah cinta dengan seorang hamba, karena hamba itu menyegerakan kebaikan, karena hamba itu beribadah dengan penuh harap dan cemas, karena hamba itu taat kepadanya, ketika turun cinta Allah seperti yang kemarin saya gambarkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, hamahu minad dunya, maka Allah akan pelihara dia dari dunia. Allah akan jaga dia dari kehidupan dunia. Kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahul ma, sebagaimana salah satu di antara kalian menjaga keluarganya yang sakit agar tidak terkena air. Masya Allah.